Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini, saya akan merangkum alur cerita film horror thriller yang berjudul Don't Look Away, yaitu sang psikopat boneka manekin. Bagaimana kisah keseruan film mengerikan ini? Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan supir truk sedang membawa barang berharga dan tiba-tiba saja ada 3 orang begal muncul di tengah jalan dan kemudian memukul si supir tersebut hingga pingsan. Dan ternyata isi dari truk itu hanya kotak kayu yang di dalamnya terdapat sesuatu yang ditutupi dengan kain putih, yaitu sebuah manekin. Dan saat 2 orang ini mau membukanya, sementara 1 orang yang masih berada di luar perlahan membuka truk tersebut, dia menemukan kedua temannya sudah tewas. Dan tiba-tiba saja terdapat sosok yang berdiri, dan ternyata itu hanyalah sebuah boneka manekin yang tadi di truk. Saat si sopir itu sadar, dia melihat orang itu tepat di depan boneka manekin. Sontak si sopir pun kabur. Secara bersamaan sebuah mobil menabrak si sopir itu hingga tewas. Dan yang menabrak sopir itu adalah gadis bernama Frankie. Frankie dengan tidak sengaja menabrak sang supir karena dia sempat melihat sosok boneka di spionnya. Dan polisi pun memperbolehkannya dirinya pulang karena tidak ada unsur kesengajaan dalam kecelakaan tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan seorang pria tua bernama Victor yang dihubungi oleh pihak ekspedisi terkait paketnya yang hilang akibat insiden pembegalan. Di sini, si Victor sangat marah besar dan ternyata sudah jelas jika boneka tersebut sangat berbahaya. Dan Victor juga mengatakan bahwa akan ada banyak nyawa melayang akibat boneka manekin tersebut. Sementara itu, Frankie yang sudah tiba di rumah, dia tinggal bersama kekasihnya bernama Steve. Di sini terlihat Frankie masih shock akibat kejadian yang dialami sebelumnya. Di keesokan hari, Frankie masih saja murung dan Frankie seperti dihantui oleh bayang-bayang boneka yang dia lihat tadi malam. Dia semakin bingung dan tidak tahu apa hubungannya dengan Frankie. Seakan-akan dirinya ada keterkaitan dengan boneka itu. Dan Frankie kembali dikejutkan oleh suara bel, dan ketika dia membukanya, ternyata itu hanyalah karyawan bengkel yang dikirim untuk menarik mobil Frankie untuk diperbaiki. Dan kini Frankie selalu mengalami halusinasi dan trauma akibat kejadian semalam. Dan lagi-lagi kini dia mendengar suara yang kali ini berasal dari dalam rumahnya. Dan terlihat sosok penampakan boneka yang tidak ia sadari, sehingga Frankie bergegas lari keluar rumah. Ternyata dia adalah Lucy, sahabatnya. Lucy yang kebetulan datang untuk berkunjung. Mereka pun memeriksa sumber suara aneh itu, yang setelah dicek ternyata itu hanyalah sebuah robot pembersih otomatis. Di malam hari, lalu Lucy mengajak Frankie ke sebuah klub untuk berpesta bersama dengan teman-temannya. Di sini Frankie menceritakan tentang kejadian tadi malam, termasuk boneka yang sempat muncul beberapa kali di dalam ingatannya. Namun, mereka menganggap itu semua hanyalah halusinasinya. Akibat shock yang dialaminya, teman Frankie yang bernama Zona peduli terhadap kekhawatiran yang dirasakan saat ini. Namun ternyata Zona juga bisa melihat penampakan boneka itu. Lalu Zona dan teman-temannya pun mengajak Frankie untuk pulang. Akan tetapi salah satu temannya bernama Molly meminta Frankie untuk menemaninya sekitar 30 menit. Dan untuk membuatnya betah, Molly memberikan 1 pil untuk dirinya. Ketika efek pilnya mulai habis, Frankie terlihat berada di toilet. Namun alangkah terkejutnya dirinya saat ia menemukan semua orang di klub sudah tewas bersimbah darah, yang hanya menyisakan Molly seorang diri. Dan diiringi dengan kemunculan si boneka manekin tersebut.
Setelah Molly tewas, Frankie bergegas pulang ke teman-temannya tepat saat kepolisian datang yang dijemput oleh Steve. Sementara itu, Jonah pulang sendiri dan ketika melewati taman, dia sempat berpapasan dengan seorang pejalan kaki dengan anjing peliharaannya. Sampai dia pun kembali melihat boneka itu lagi ketika pandangan Jonah berpaling dan si boneka itu pun kembali menghilang. Sehingga membuatnya Jonah bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan boneka itu pun muncul kembali dan di setiap memalingkan pandangannya maka boneka itu akan semakin dekat hingga Jonah semakin dibuat ketakutan. Di sisi lain, Frankie yang kini terlihat sedang ditenangkan oleh Steve, dia mencoba untuk menenangkan dan mengatakan bahwa boneka yang diceritakannya tidak lebih dari hanya sebuah ilusi. Sehingga Frankie diminta untuk tetap berpikir jernih, jangan terlalu percaya dengan tahayul. Lalu Frankie didatangi oleh Jonah, dia memberitahukan bahwa dirinya juga melihat sosok boneka itu. Dan mereka berdua sepakat untuk memberitahu teman-teman mereka tentang apa yang mereka alami, yaitu dengan menunjukkan sebuah bukti berupa video yang menunjukkan seorang wanita yang mengalami frustasi karena akibat terus-terusan diteror oleh sosok boneka menekin. Namun di sini teman-temannya masih belum mempercayai dengan apa yang mereka katakan sehingga membuat sedikit perdebatan di antara mereka. Sementara itu, Frankie terdiam menatap keluar jendela dan disinilah baru mereka sedikit shock dengan apa yang ada di kejauhan. Mereka semua dikejutkan oleh Steve yang baru pulang kerja dan ketika pandangan mereka kembali ke boneka itu pun sudah menghilang. Sehingga membuat Steve yang mendengar cerita ini pun langsung mengusir mereka karena menganggap jika mereka sama saja dengan Frankie. Sebenarnya dari mereka semua ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Mereka menganggap ini hanya sebuah prank atau settingan semata. Frankie dan teman-teman perkumpulan Jonah masih menjadi satu-satunya teman yang percaya jika fenomena ini adalah masalah serius. Dan itulah yang mendorong mereka untuk meminta tolong ke si wanita internet dengan cara memberikan komentar pada postingan video yang diunggahnya di media sosial. Scene berpindah ke salah satu teman Frankie bernama Lewis yang sedang berenang di malam hari, di mana dia didatangi si boneka dan menjadi korbannya. Di keesokan hari, mereka semua masih belum menyadari akan kematian Lewis, termasuk Frankie. Di sini dia mendengar hal buruk ketika Steve mengaku baru saja mimpi buruk tentang Frankie yang terobsesi oleh si boneka itu. Di dalam mimpinya, Steve mencekik Frankie akibat sudah muak yang terus-terusan membahas tentang si boneka itu. Sehingga Frankie yang mendengar hal itu pun menjadi kesal. Sementara itu, Jonah sendiri terlihat baru saja mendapatkan kabar di mana ada seseorang yang merespon komentarnya di postingan si gadis internet, di mana orang itu ternyata adalah Victor. Di sini, Victor mengatakan bahwa ia tahu cara menghentikan teror si boneka itu asalkan Jonah menurut apa kata Victor dan mau menunggu kedatangannya. Dan dengan cepat, Jonah pun menghubungi Frankie untuk mengumpulkan teman-temannya supaya tidak ada korban jiwa. Akan tetapi, nampaknya hal itu sudah terlambat karena si boneka itu bergerak lebih cepat dengan mendatangi dua kawan mereka, yakni Isabel dan Madison, yang membuat keduanya tewas. Di malam harinya, kini yang tersisa hanyalah tinggal Frankie, Jonah, Drake, dan Lucy. Mereka masih saja berdebat dan menyalahkan Frankie atas kematian ketiga temannya mereka. Di saat pertengkaran itu, Steve muncul yang baru pulang dalam kondisi mabuk dan langsung berbicara tidak jelas tentang boneka itu. Di sini, Lucy melihat kembali boneka itu di luar jendela. Dia terus menatapnya tanpa memalingkan pandangannya sedikit pun. Dan di saat Steve yang sedang mabuk, ia pun malah keluar untuk memeriksa boneka itu. Di sini Frankie, Jonah, dan Lucy sempat memalingkan pandangan mereka. Tapi anehnya, kali ini si boneka itu masih tetap pada posisinya. Dan di sini barulah terungkap sebuah fakta bahwa ketika ada seseorang yang terus menatapnya tanpa henti, maka boneka itu akan tetap pada posisinya. Dan di sini Lucy adalah orang yang dari tadi terus memandangi tanpa henti. Sehingga Frankie dan kawan-kawan sepakat untuk bergiliran menatap si boneka itu sampai Victor tiba di sini untuk menolong mereka semua.
Lalu Drake mendapat giliran pertama untuk berjaga, sementara Lucy untuk memilih tidur. Kini Frankie dan Jonah duduk berdua sambil mengobrol, yang hal itu tentu saja menimbulkan sedikit kecemburuan bagi Steve yang masih dalam kondisi mabuk. Dan sontak Steve mulai mengacau di saat dia membakar boneka itu tepat saat Drake sedang mengantuk. Akibat kelakuan itu, pandangan mereka semua pun berpaling, alhasil boneka itu pun menghilang. Dan ketika Steve baru masuk ke dalam rumah, akibat insiden tersebut sehingga menjadi pertanyaan untuk Frankie dan kawan-kawan tentang bagaimana cara boneka itu memenggal kepala Steve dan kenapa mereka semua masih dibiarkan hidup. Lalu di sini Lucy memiliki sebuah teori, mungkin saja si boneka itu sengaja membiarkan mereka hidup untuk dijadikan umpan boneka itu, dan bisa diartikan bahwa boneka itu tidak bisa begitu saja muncul di hadapan orang secara acak, melainkan harus ada penyambung dengan cara membiarkan Frankie dan kawan-kawan tetap hidup supaya lebih banyak menarik korban lagi. Dan listrik pun tiba-tiba mati sehingga Jonah dan Drake terpaksa harus turun ke basement untuk menyalakannya. Ketika mereka berdua sudah sampai di sana dan berhasil menyalakan kembali listriknya, dan kini hanya tersisa mereka bertiga. Tapi untungnya si Victor datang sehingga mereka bertiga hanya tinggal mengikuti apa yang dikatakan si Victor. Namun ternyata si Victor ini adalah seorang tunanetra, dan itulah alasannya kenapa dia menjadi satu-satunya yang selamat dari insiden masa lalu. Victor sebenarnya tidak tahu seperti apa asal-usul boneka itu, tetapi yang jelas terdapat roh jahat yang ada di dalam boneka manekin tersebut. Karena selama 30 tahun ini dia sudah mencarinya ke berbagai kota hingga pada saat tertangkap dan bermaksud dikirim ke rumahnya untuk disembunyikan, namun malah ada begal mengacaukan rencananya, dan sehingga kejadian 30 tahun yang lalu yang menewaskan istri dan putrinya terulang kembali pada Frankie dan teman-temannya. Di saat Frankie sedang membuat kopi dan disusul oleh Jonah, namun secara tiba-tiba si boneka itu muncul tepat di luar jendela, dan Jonah diminta untuk dipanggilkan si Victor. Namun ternyata si Victor malah menusuk Jonah, sama halnya dengan Lucy yang sudah tewas. Dan akhirnya terungkap jika maksud kedatangan Victor menemui mereka semua adalah untuk mengakhiri mimpi buruk ini, supaya tidak ada lagi korban jiwa. Karena ketika Frankie dan kawan-kawan pertama kali melihat boneka itu, mereka sudah dikutuk dan tidak ada cara lain untuk menghentikannya. Dan daripada Frankie menjadi penyambung untuk si boneka itu mendapatkan lebih banyak korban, lebih baik si Victor menghabisi mereka semua demi mengakhiri teror si boneka itu. Di saat Frankie berhasil tertangkap, di saat itu juga Jonah datang dan ternyata dia masih hidup dan berhasil menghabisi si Victor. Di saat mereka berdua akan kabur, akan tetapi di sini Jonah kehabisan banyak darah yang membuatnya tidak berdaya. Namun di sini Frankie nekat masuk kembali ke dalam rumah untuk menghadapi boneka sendirian. Di saat Frankie sedang mencari boneka itu, terlihat boneka itu berada di kamar, tepat berdiri di hadapan cermin. Dan yang akhirnya terungkap jika cermin adalah kelemahan si boneka itu. Di saat dia melihat dirinya sendiri, maka kutukan itu pun akan kembali pada dirinya sendiri, dan alhasil yang mengalahkan si boneka itu adalah dirinya sendiri. Dan pada akhirnya hanya Frankie dan Jonah yang berhasil selamat. Sementara itu, si boneka dimasukkan ke dalam kotak peti untuk dikirim. Namun di saat boneka itu akan dikirim, di sini para petugas malah menjatuhkan peti itu, sehingga membuat si boneka itu berhasil kabur dan lalu meneror kembali orang-orang. Dan film pun selesai.